Kebijakan Presiden Joko Widodo larang menteri dan pejabat gelar buka bersama menuai polemik. Tidak sedikit yang mengatakan buka bersama sudah menjadi tradisi masyarakat tanah air. Kita akan bahas bersama anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PAN, Saleh Daulay. Selamat petang Pak Saleh. Selamat petang, Mbak. Pak Saleh, tanggapannya soal kebijakan dari Presiden yang melarang pejabat negara untuk buka bersama. Pertama tentu kita harus betul-betul mencoba memberikan penilaian secara objektif ya terkait dengan larangan tersebut. Jadi kalau saya itu kita mulai dari asumsi positif di mana bahwa pelarangan tersebut memang diperlukan dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Karena memang dalam protokol kesehatan itu kan sama saja ya kita diminta pertama untuk sering-sering cuci tangan, jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan keramaian, dan ada beberapa hal yang dikatakan sebagai penyebab penyebaran virus ini. Nah, faktanya adalah bahwa virus COVID-19 ini kan masih dikatakan pandemi sampai hari ini oleh WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa kita masih di era pandemi, belum sampai kepada era endemi. Ini artinya bahwa bahkan dunia sekalipun mencatat bahwa kita sedang berada di fase ini. Dan di Indonesia faktanya juga adalah bahwa masih ada warga masyarakat kita yang terpapar COVID-19 dan mereka sekarang saat ini sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Nah, kalau betul bahwa pelarangan tersebut dimaksudkan dalam konteks untuk menghindari katakanlah kerumunan keramaian dan juga untuk menghindari COVID-19, maka kita tentu perlu menilai positif apa yang disampaikan oleh Presiden dalam bentuk larangannya itu. Baik, Pak Soleh, namun dilihat sudah banyaknya event-event yang diadakan oleh pemerintah maupun BUMN, kemudian Presiden juga yang mengatakan tidak perlu bermasker lagi di ruangan terbuka. Ini kemudian menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Kalau saya lihat aktivitas masyarakat luas ini kan sebetulnya berbeda dengan aktivitas pemerintah. Yang dilarang di dalam surat itu saya lihat itu adalah berkaitan dengan aktivitas pemerintah. Maka karena itu kalau dibaca butir ketiga di dalam surat itu kan dilarang untuk buka puasa bersama, dan karena itu diperintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan hal tersebut kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Artinya berarti yang dihimbau di sini itu atau yang dilarang di sini itu adalah jajaran pemerintah. Jadi kalau jajaran pemerintah tentu bisa diseragamkan, artinya bisa dilarang gitu. Dan tentu kalau yang aktivitas masyarakat, nah selama beberapa waktu belakangan memang ada yang sudah diperbolehkan ya, bahkan untuk mengundang event besar dalam bentuk penampilan musik misalnya seperti itu memang beberapa kali sudah diperbolehkan. Tetapi lagi-lagi saya kira ini pemerintah mungkin ya dalam konteks positif yang saya katakan tadi itu ingin menghindari jangan sampai aparat dari pemerintah sendiri ikut ambil bagian di dalam penyebaran virus COVID itu. Dan kalau saya mengatakan begini, kalau misalnya buka puasa itu dilarang, buka puasa bersama dilarang, maka ambil positif dari sisi bagaimana agar uang yang dipergunakan selama ini untuk buka puasa itu dipergunakan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Katakanlah misalnya santunan atau memberi bantuan pada orang yang kurang mampu dan seterusnya. Baik, dan dengan demikian bukan berarti kegiatan keagamaan yang dilarang. Ini kan sensitifnya begini. Baik, ya. Pak Soleh, ini maksud dari buka puasa bersama itu buka puasa antar pejabat atau misalnya pejabat mengadakan open house buka puasa bagi relasi wartawan, bagi masyarakat umum, atau bagaimana buka puasa seperti apa sih Pak yang nggak boleh? Buka puasa bersama seperti apa yang nggak boleh? Kalau saya lihat dari si surat itu sebetulnya kan dilarang buka puasa karena masih ada pandemi. Dan buka puasa itu dilarangnya kepada menteri-menteri ya, dan juga kementerian lembaga, kemudian gubernur, bupati, wali kota. Itu yang disebut di situ. Dan karena itu selama ini kan juga para menteri, gubernur dan juga kepala daerah itu sering
mengadakan buka puasa itu, dan itu juga memang sudah merupakan jadi budaya kita. Tapi untuk tahun ini kelihatannya pemerintah menginginkan agar di tingkat internal pemerintah itu dilarang. Nah, adapun di masyarakat, saya kira tidak dilarang. Jadi aktivitas keagamaan yang sedang dilakukan di masyarakat, katakanlah seperti taraweh, ya, tadarus, pengajian, kultum, dan seterusnya itu tetap dilaksanakan. Itu tidak disentuh. Artinya tidak disebut ada pelarangan seperti itu. Karena saya kira ini isu menjadi sensitif ya karena dikaitkan dengan seakan-akan ada pelarangan pelaksanaan ibadah. Gitu. Jadi saya kira bukan ke situ arahnya. Justru ini hanyalah dalam konteks mendisiplinkan aparatur sipil negara, dalam hal ini ASN, agar tidak tidak termasuk dari bagian yang katakanlah ikut menyebarkan virus COVID ini, begitu. Baik, jadi ini maksudnya bukan melarang acara beribadahnya, tapi lebih baik tidak kumpul-kumpul buka bersama untuk kalangan pemerintah dan juga ASN, seperti itu ya Pak ya? Iya, karena itu dirubah dengan bentuk kegiatan keagamaan lain, kan masih banyak kegiatan keagamaan lainnya. Ya bisa tadarus, bisa taraweh, bisa memberikan bantuan pada fakir miskin dan seterusnya. Dan saya kira itu juga termasuk sangat efektif ya, karena di tengah situasi Ramadan kayak gini, kemudian tingkat ekonomi masyarakat yang juga belum stabil akibat pandemi, ini saya kira juga bagian yang harus dipikirkan oleh kita bersama. Oke, baik, terima kasih Bapak Sholeh Daula, anggota DPR RI Komisi 9 telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat petang Pak. Pemirsa, jelang maghrib warga berburu takjil di Pasar Ben Hill. Usai jeda kami akan hadirkan laporan langsungnya dari lokasi. Tetap bersama kami.